Sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak bahwasanya saya sudah menimbulkan kegaduhan dan kekacauan di semua masyarakat, dan saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat, Bib. Ya, Allahu Akbar. Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Kaya pateni. Sing seru. Iki ki aja jajar wong wedok. Kan kok lucu ya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah, kali ini kita akan membahas sebuah video yang cukup mengejutkan mengenai dugaan pelanggaran etik yang melibatkan seorang tokoh agama yang seharusnya menjadi teladan. Video ini telah membuat banyak orang terpukul, terutama karena melibatkan seorang yang disebut sebagai Habib, yang diharapkan mampu membawa pencerahan bagi umat. Kisah ini dilakukan seorang Habib bernama Habib Nizar dari Tegalrejo. Mari kita telusuri apa yang sebenarnya terjadi. Menurut informasi yang beredar, Habib Nizar diduga mendatangi rumah seorang wanita yang masih bersuami. Suami wanita tersebut sedang bekerja sebagai pelaut dan tidak berada di rumah. Kecurigaan muncul ketika warga mengetahui kehadiran Habib di rumah wanita ini pada jam-jam yang tidak biasa, yaitu dini hari, sekitar pukul 4 pagi. Situasi ini pun berujung pada penggerebekan oleh warga. Mang petang-petang puasa aja kawan apa-apa. Oh, bawa, liwat. Niki mau bukan apa kok. Ora apa-apa. Itu ora ada sih. Kok iki ora bisa. Oh, sudah iki tambah kecil. Nggih, mboten apa-apa. Tak. Betul aku kau. Pengen iki. Nanti menurut. Ini kata Saat penggerebekan dilakukan, warga mendapati Habib Nizar bersama wanita tersebut dalam situasi yang dianggap tidak pantas. Tentu saja, kejadian ini segera menjadi topik hangat di kalangan masyarakat, mengingat Habib dikenal sebagai tokoh yang seharusnya membawa teladan yang baik, terutama dalam menjaga kehormatan dan akhlak di hadapan umat. Dalam perkembangan kasus ini, kita bisa melihat betapa besarnya ekspektasi masyarakat terhadap sosok Habib. Di media sosial, banyak komentar yang muncul, mulai dari rasa kecewa hingga kemarahan, karena sosok yang dianggap keturunan Nabi Muhammad diduga terlibat dalam perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan beliau. Ada yang berkomentar, kenapa seorang Habib bisa bertindak seperti ini? Ada pula yang mempertanyakan, apakah masih layak gelar Habib disematkan bagi oknum yang melakukan tindakan seperti ini? Hal ini wajar, karena masyarakat menilai Habib sebagai sosok yang terhormat, bukan hanya karena kedudukan sosial, tetapi juga karena harapan mereka agar keturunan Nabi dapat menjaga amanah yang diberikan. Sebagai umat Islam, tentu kita menyadari bahwa Habib bukan sekadar gelar yang didapat dengan mudah. Gelar Habib umumnya disematkan pada mereka yang diyakini memiliki nasab atau garis keturunan langsung dari Rasulullah. Dalam sejarah dan budaya Islam di Indonesia, Habib juga sering dihormati karena dinilai membawa misi dakwah dan menjadi contoh akhlak yang baik. Ketika seorang Habib berbicara di mimbar, jamaah menaruh harapan untuk mendapatkan ilmu, petunjuk, dan motivasi spiritual. Namun, insiden seperti ini tentu sangat disayangkan karena dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sosok Habib. Kita perlu memahami bahwa meskipun oknum ini adalah seorang Habib, ini tidak bisa dijadikan alasan untuk menggeneralisasi seluruh Habib. Ada banyak Habib lain yang berdedikasi dalam menyebarkan dakwah dan ilmu agama dengan cara yang baik dan benar. Jadi, alangkah bijaknya bila kita menganggap kasus ini sebagai tindakan individu, bukan tindakan kelompok. Di sisi lain, peristiwa ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga akhlak dan perilaku, terlebih bila seseorang menyandang gelar atau posisi yang dihormati oleh masyarakat. Akhlak yang baik tidak hanya sekadar diucapkan dalam ceramah atau dakwah, tetapi juga harus dicerminkan dalam perbuatan sehari-hari. Apabila sosok Habib tidak menjaga akhlak, maka akan berdampak negatif pada citra Habib secara keseluruhan. Bagi kita sebagai umat Muslim, kejadian ini menjadi pengingat bahwa setiap individu bertanggung jawab atas amal perbuatannya masing-masing, tanpa memandang gelar atau status. Islam mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang di mata Allah tidak ditentukan oleh keturunan atau gelar, melainkan oleh ketakwaan dan akhlaknya.
Rasulullah sendiri berpesan agar kita senantiasa menjaga lisan, perbuatan, dan menjaga kehormatan, terutama terhadap sesama muslim. Sebagai masyarakat, kita juga perlu bijak dalam menyikapi kasus seperti ini. Alih-alih menghakimi dan memperburuk suasana dengan memperpanjang perdebatan yang tidak produktif, ada baiknya kita mendoakan agar mereka yang terlibat dapat bertobat dan memperbaiki diri. Sebagai umat yang cinta damai, kita hendaknya saling mengingatkan dalam kebaikan. Sekarang mari kita dengarkan klarifikasi seorang wanita yang menjadi korban Habib tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Lurah Tegalrejo beserta jajarannya, Bapak Lurah Terima beserta jajarannya, Bapak Kapolsek Tegalrejo beserta jajarannya, dan Bapak Lurah Ramil beserta jajarannya, serta hadirin semua yang hadir di sini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Lurah sudah menyediakan tempat dan kesempatan untuk kami. Lalu saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas apa yang terjadi sehingga menimbulkan kegaduhan. Saya pribadi menyesal dengan kejadian ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari klarifikasi wanita itu menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada seluruh masyarakat atas peristiwa yang telah terjadi dan menimbulkan kegaduhan di tengah kita semua. Dengan penuh penyesalan, dia menyadari bahwa kejadian ini telah menimbulkan dampak yang tidak diharapkan bagi banyak pihak. Dengan beredarnya kisah ini, masyarakat mulai merasa penting untuk ikut serta dalam mengawal jalannya kasus ini. Banyak dari mereka yang menyuarakan aspirasi di media sosial, memberikan dukungan moral, bahkan turut berusaha memantau perkembangan kasus tersebut agar dapat ditindaklanjuti secara transparan dan adil. Kehadiran masyarakat ini tidak hanya menunjukkan solidaritas, namun juga kepedulian agar kebenaran bisa terungkap dan keadilan bisa ditegakkan. Masyarakat juga menginginkan adanya reformasi dalam pengawasan terhadap tokoh-tokoh agama atau publik yang memiliki pengaruh besar, agar mereka dapat selalu berperilaku sesuai dengan ajaran agama dan etika moral yang diharapkan oleh masyarakat. Kasus ini telah menjadi momentum penting bagi kita semua untuk belajar dan merenung, bahwa setiap tindakan harus dipertanggungjawabkan dengan baik, terutama oleh mereka yang dianggap sebagai panutan. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai kasus yang sedang ramai dibicarakan ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini dan senantiasa menjaga akhlak kita masing-masing. Ingatlah bahwa setiap tindakan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua untuk tetap berbuat baik dan menjaga kehormatan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.